Tiga pengajar dan satu santri senior. Senior ya, Ponpes Salafi Wahabi. Salafi Wahabi. Oke, jelas Salafi Wahabi ya. Nggak apa-apa, kita ikuti saja dulu alurnya. Ingat, Salafi Wahabi. Iya, diingat, kita ingat kok. Istana Yatim RJ. Istana Yatim RJ. Kita ingat juga ini Istana Yatim RJ ini ya. Kita telusuri nanti ya. Salafi Wahabi. Salafi Wahabi. Iya, nggak perlu diulang-ulang. Host. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ternyata orang ini tidak putus asa ya. YouTuber Aswaja ini tidak putus asa untuk mendatangkan fakta, data mengenai adanya kasus pencabulan di lingkup pendidikan orang-orang Salafi. Atau dia dituduh Wahabi. Wahabi lah. Gak hina kok nama Wahabi itu. Al-Wahhab, yang maha pemberi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Aswaja, di Asmaul Husna saja Aswaja tidak ada, teman-teman. Ya, nggak ada. Masih syukur kita mengikuti Al-Wahhab, begitu ya, Al-Maha Pemberi. Kalau mau dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, itu bukan nama Muhammadnya, tapi bapaknya, yaitu Abdul Wahhab, teman-teman. Kalau yang dituduh-tuduh Wahabi itu anaknya, Muhammad. Jadi lebih cocok kita itu disebut sebagai Muhammadi ya, atau Muhammadiyah lah begitu. Karena mengikuti beliau ya. Dan di sini teman-teman sangat lucu dan semakin lucu ketika santri Anu ini mencoba lagi untuk memberikan data fakta mengenai adanya kasus pencabulan di lingkup pendidikan Salafi Wahabi. Ternyata Allah yang langsung kontan memberikan jawaban itu. Ketika dia berusaha untuk memfitnah, menggiring bahwa ada ponpes Salafiyah Asy-Syafi'iyah atau dia anggap sebagai ponpesnya orang-orang Salafi, ternyata setelah diselidiki, Salafiyah yang dimaksud adalah mereka yang mengikuti orang terdahulu di Nusantara, di Jawa terkhusus ya, mengikuti tradisi Jawa lah begitu, yaitu kebanyakan dari kalian bukan mengikuti para sahabat salafus soleh, no, tapi mengikuti leluhur mereka, salaf-salaf mereka, leluhur mereka. Begitu, teman-teman. Jelas di situ ada bansernya, ada foto Mbah Hasyim Asy'ari, terus ada juga foto logo dari Nahdlatul Ulama. Begitu, teman-teman ya. Dan nggak nyerah ternyata. Di sini ada satu video yang ingin saya reaction lagi ya, di mana dia ini memberikan statement lagi atau memberikan data lagi adanya kasus pencabulan dari orang-orang Salafi Wahabi. Coba kita langsung simak. Mari kita baca beritanya. Tiga pengajar dan satu santri senior. Senior ya, Ponpes Salafi Wahabi. Salafi Wahabi. Oke, jelas Salafi Wahabi ya. Nggak apa-apa, kita ikuti saja dulu alurnya. Ingat, Salafi Wahabi. Iya, diingat, kita ingat kok. Istana Yatim RJ. Istana Yatim RJ. Kita ingat juga ini Istana Yatim RJ ini ya. Kita telusuri nanti ya. Tetapkan sebagai tersangka. Nah, ditetapkan tersangka ya. Ini di Bogor Time. Oke, siap-siap Bogor Time. Nah, di sini tertulis bahwa Istana Yatim Riyadul Jannah. Kita garis bawahi ini, Riyadul Jannah, dan kita telisik nanti ya. Salafi Wahabi. Salafi Wahabi. Iya, gak perlu diulang-ulang. Lanjut. Ini tertanggal Senin 4 Juli 2022. Iya, siap, oke. Belum lama. Si Heri Pras sudah ngonten ini. Si Heri Pras katanya. Iya, dulu saya masih NU. Saya dulu juga masih di golongan kalian. Tahun 2022, saya belum mau jadi Wahabi. Gak mau masih. Tetapi ketika saya ditantang oleh netizen untuk membongkar apa laduni, apa itu al-hikmah dan lain sebagainya, saya cari-cari ustadz-ustadz yang membahas tentang laduni. Ternyata yang muncul Ustadz Yazid Jawas rahimahullah. Akhirnya apa? Saya mencoba dengarkan kajian beliau tentang laduni itu apa. Dan di situ cocok ke saya, teman-teman. Penjelasan dari Ustadz Yazid Jawas cocok kepada saya. Setelah hal itu, saya mencoba untuk menggunakan video Ustadz Yazid Jawas untuk membantah laduni. Akhirnya apa? Muncul tuduhan pertama kalau Heri Pras Wahabi. Akhirnya malu saya dijuluki Wahabi dan saya hapus video itu. Saya hapus, teman-teman, karena malu dijuluki Wahabi. Tapi saya mengkaji apa itu Wahabi. Ingat, saya mengkaji Wahabi. Saya pelajari asatid-asatid Wahabi. Saya terkaji mereka itu, bagaimana cara mereka menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat agama. Oh, ternyata seperti ini. Ternyata sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Akhirnya apa? Awal tahun 2023, akhir tahun 2023, saya memutuskan untuk membela Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dibubarkan oleh Banser. Dan saya di situ membela mati-matian. Meskipun di dalam kepala saya masih ada syubhat tentang Salafi Wahabi. Saya masih membela mereka. Saya masih membela Salafi, teman-teman. Teman-teman NU saya masih mengira kalau saya itu cuma membela dari segi pembubarannya saja, bukan akidahnya, bukan manhajnya dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya memutuskan untuk benar-benar hijrah ke Salafi, langsung tuduhan Wahabi itu nempel kepada saya. Dan saya tidak malu sudah. Mau dijuluki Wahabi, dijuluki apa, saya tidak malu.
daripada dijuluki Aswaja, yang dimana kalau kita mencari Aswaja di Asmaul Husna, nggak ada yang namanya Aswaja, Al-Aswaja gitu, nggak ada. Tapi kalau kita mencari Al-Wahhab ada. Dan kita juga diperintahkan untuk bertawasul dengan nama-nama Allah. Jadi ketika kita dijuluki Wahabi, Wahabi, ya semangat kita untuk menjadi Wahabi. Karena ada di dalam Asmaul Husna Al-Wahhab. Jadi kalian yang benci kepada Salafi Wahabi dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu, artinya apa? Kalian selalu mendoakan kami untuk selalu mengikuti yang Maha Pemberi, yaitu Allah Al-Wahhab. Begitu. Top, Masya Allah, Tabarakallah. Makanya sampai sekarang jemaah-jemaah Salafi semakin banyak dan golongan kalian semakin Allah beberkan, semakin Allah bukakan bahwa fitnahan-fitnahan yang kalian lontarkan adalah untuk kalian semua. Mau memfitnah orang-orang Salafi Wahabi, antek Yahudi, ada tokoh-tokoh kalian yang jelas-jelasan berjuang untuk membuat Israel diterima oleh bangsa Indonesia. Ada videonya, sudah saya reaction. Terus yang kedua, pimpinan ormas kalian, yaitu Kiai Khalil Sakuf, duduk bersama, nyanyi-nyanyi bersama, rangkulan, makan bersama, diskusi bersama, tak tahu apa yang didiskusikan, intinya mereka senyum sumringah. Fakta lagi, mau memfitnah Muhammad bin Abdul Wahab dengan Gufron, nggak sama. Terbongkar juga kalau ketiga singa Aswaja, yaitu Kiai Idrus Ramli, Kiai Abdul Somad, dan Kiai Aruz Hashim. Kiai Aruz Hashim malah memuji-muji dan menganggap bahwa Gufron itu adalah wali Majedub. Tepuk tangan, karena memang sama, manhajnya sama, yaitu Sufi ini. Jadi nggak bisa ditutupi. Dan bangga juga, harus bangga katanya, kata Gufron. NU harus bangga ada Gufron. Karena ketika NU ada masalah, Gufron paling depan. Ada jemaah kebingungan mau nyari kuburan keramat yang baru, Gufron turun tangan nyari kuburan keramat. Cari kuburan keramat sama Gufron, dijaga sama Banser. Banser ini kan pengawalnya ulama, ulamanya NU. Ya, kawal terus itu Gufron, kemana-mana dikawal. Fakta berbicara, Allah yang bukakan dengan jejak digital kalian. Mau apa lagi? Ini juga santri ini mau memfitnah lagi. Allah bukakan kemarin ya teman-teman. Bukan saya itu yang membuka, tapi Allah langsung melalui saya mungkin. Dan di sini mau nyoba lagi, masih bekerja keras untuk dia seolah-olah bisa menjadi pahlawan. Oh kan Harry Plus jadi pahlawannya Salafi Wahabi. Saya mau mencoba untuk menjadi pahlawannya NU. Dengan cara apa? Fitnah. Dengan cara fitnah, memfitnah lagi ini. Meskipun ada tulisannya Salafi Wahabi, kita simak teman-teman fakta yang sebenarnya terjadi di situ. Kita simak. Nah, kita baca pondok pesantren beraliran Salafi Wahabi ya. Iya, oke. Hukum PEM. Enggak berlama-lama personel polisi menetapkan sebanyak. Ya, enggak berlama-lama personel polisi menetapkan sebanyak 3 ustadz dan seorang santri laki-laki tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap belasan santriwati di pondok pesantren aliran Salafi Wahabi yang bernama Istana Yatim Riyadul Jannah, Depok, di Beji, Depok. Kita tidak perlu lama-lama untuk mereaction orang ini. Langsung kita coba cek di Google Map apakah benar itu adalah ponpesnya orang Salafi Wahabi. Kita cek, langsung muncul paling atas ya. Oke. Nih sudah muncul fotonya ya. Ada 292 foto. Ya. Kalau kita melihat dari fotonya teman-teman, dan ini katanya Salafi Wahabi nih. Coba kita lihat foto-fotonya. Kira-kira ada foto apa saja di situ? Nih, gak mungkin orang Salafi Wahabi seperti ini. Jilbabnya saja kurang lebar teman-teman. Kalau mau dituduhkan ke Salafi Wahabi. Ini kenapa ada pertukangan seperti ini? Apa ini? Ini untuk apa? Ini apa lagi ini? Ya. Nah, ini yang paling jelas. Ya, di sini Istana Yatim Riyadul Jannah. Istana Yatim, Yayasan Istana Yatim Riyadul Jannah. Apa yang dilakukan mereka? Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Salafi Wahabi tidak pernah menyingkat Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tulisan SAW. Pasti dengan Arabnya mereka. Tidak menggunakan tulisan seperti ini, SAW ini. Mulai kapan Salafi Wahabi melaksanakan peringatan Maulid Nabi? Kapan? Ya Allah. Ketika mereka berusaha untuk memfitnah, memang tulisannya benar Salafi Wahabi. Tetapi ketika kita cek di lapangan, ternyata bukan Salafi Wahabi. Ya, biar kalian tahu. Jadi, ya satu foto tadi itu sudah jadi bantahan telak kepada beliau ini ya. Yang berusaha keras untuk menjadi pahlawan Aswaja. Tapi Allah tetap
tampar dia dengan fakta yang sangat pahit. Begitu kalau dari saya. Dan kalau saya pribadi, ya misalkan terlepas ada kesalahan atau khilaf dan lain sebagainya yang terjadi di orang-orang salafi, ya wajar. Karena semua itu manusia. Bisa salah, bisa luput, bisa khilaf. Tetapi kalau kita sebagai seorang muslim yang melihat secara universal, maka kita bisa menyaksikan di situ. Di mana nih yang paling banyak pelanggarannya? Mana? Aliran yang mana yang banyak pelanggarannya di sini? Begitu. Ya. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah berhati-hati dan memperingatkan orang-orang di sekitar kita, keluarga-keluarga kita, tetangga kita untuk memasukkan anaknya di pondok pesantren yang jelas-jelas jauh dari penyimpangan. Oke, teman-teman. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Apabila di video ini yang salah, keliru, menyinggung, baik secara lisan ataupun tindakan, saya mohon maaf karena itu murni dari kesalahan kekhilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.